ikan ya. Di dalamnya ada sumber daya ikan, satu ada apa? Ada di sini saya gambarkan nelayan atau penangkap ikan lah. Kalau nelayan kan pengertiannya kan kecil. Kalau penangkap ikan kan bisa kapal yang besar sekali, nggak tahu sampai puluhan GT atau apa. Nanti Bung Yadi bisa cerita banyak itu. Nah, ini ada sumber daya laut, terus ada penangkap ikan pertama satu, terus ada tambah penangkap ikan lain dengan kapal besar. Otomatis kalau kapal besar atau kecil itu menentukan kapasitas daya tangkapnya ya, berapa ton atau berapa volumenya. Nah, terus bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi hingga hingga penuh itu apa eh, satu lautan itu dipenuhi oleh banyak penangkap ikan itu. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah eh, pertama sumber daya ikan itu sebenarnya bisa dikatakan adalah sumber daya milik bersama. Atau kalau istilah kerennya Bung Yadi, istilahnya Bung Rusda itu Common Pool Resources ya, atau CPRS, atau sumber daya milik bersama. Jadi satu lautan itu sumber dayanya itu milik siapapun bisa mengambil di situ itu. Meskipun ada ketentuan zona eksklusif apa ZEE ke sampai berapa mil itu ada ketentuannya. Nah, ciri-ciri sumber daya milik bersama itu apa? Ciri-cirinya adalah jika seseorang melakukan eksploitasi atau mengambil ikan, maka ini salah ada S ini, salah tulis ya. Maka mengurangi kesempatan yang lainnya dalam mendapatkan manfaat. Maksudnya apa? Jika satu kapal ini masuk, ya, satu kapal ini masuk mengambil ikan, maka jatah ikan yang akan ditangkap oleh kapal-kapal yang lain tuh berkurang. Nah, itu ciri-ciri sumber daya apa milik bersama atau CPR. Nah, tahun 68 ya, eh, kondisi sumber daya yang banyak ini ya, milik bersama ini terus banyak yang mengambil itu sangat rentan terjadinya sebuah kehancuran atau ikannya itu potensial untuk habis atau istilahnya Hardin itu disebut adalah tragedy of the common atau tragedi bersama itu. Makanya Hardin di sini ya, ini Mbah Hardin ini menyarankan adanya privatisasi dengan menerapkan pajak untuk mengurangi kerusakan atau habisnya sumber daya. Mengapa Hardin menerapkan privatisasi ya? Privatisasi itu kepemilikan. Kalau di lahan atau padang gembalaan itu bisa itu dikapling-kapling itu. Tetapi kalau di laut, nah, nanti Bang Yadi bisa bercerita apakah laut itu bisa dikapling-kapling itu. Atau paling tidak diterapkan pajak itu. Pajak ditentukan seperti apa itu? Tadi kapasitas kapal itu berpengaruh kepada jumlah ikan yang akan ditangkap. Semakin tinggi ikan yang ditangkap, harusnya, ya ini contohnya nanti itu ada contoh di Kanada ya. Harusnya pajaknya lebih tinggi itu. Semakin sedikit ikan ditangkap atau kapalnya semakin sedikit kapasitasnya, maka pajak semakin apa? Semakin sedikit. Nah, ini yang disarankan oleh Hardin ya. Nah, selanjutnya eh, konsekuensinya apa Hardin tadi itu? Konsekuensinya adalah privatisasi ya. Privatisasi itu kepemilikan sendiri-sendiri itu oleh swasta, oleh privat masyarakat perorangan dan seterusnya. Sebentar ya.
Sorry ya, ada sedikit trouble. Oke, eh, tadi akhirnya Hardin ini apa dikritiklah sama Ostrom. Nah, kalau Ostrom menawarkan kelembagaan lokal atau community based. Contohnya apa? Nah, contohnya itu kalau di Indonesia ya, di Indonesia bagian timur ada istilahnya namanya sasi itu. Jadi kayak di Maluku nih, Maluku itu bagian-bagian adat atau per marga itu sudah ada bagian-bagiannya. Ini apa areal tangkapan marga A, ini areal tangkapan marga B, dan areal tangkapan itu dijaga, dikelola, diatur, ada sanksinya, dan semua itu diatur oleh masyarakat atau komunitas itu sendiri. Itulah yang oleh Ostrom disebut community base. Ah, mengapa kelembagaan atau institusi community base ini penting? Karena kalau kata Ostrom, sebagian besar institusi atau kelembagaan itu kalau dikelola oleh masyarakat dalam lingkup kecil itu lebih efektif tuh. Efektif apa? Efektif menerapkan sanksinya, efektif menerapkan aturan-aturan mainnya dan seterusnya. Makanya Ostrom nyarankan agar sumber daya yang sifatnya milik bersama itu diatur atau diserahkan kepada kelembagaan lokal. Nah, itu yang sarankan oleh Ostrom. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan apa yang dimaksud kelembagaan? Kelembagaan adalah di bahasa Inggrisnya institusi, yang artinya adalah aturan main, rule of the game, dan pelaku atau actor of the game. Kelembagaan ini penting, tujuannya adalah untuk memprediksi dan mengurangi apa ya para pihak yang hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi atau apa ya atau kalau bahasa Sundanya di sini ada orang Sunda nggak? Kalau bahasa Sundanya itu nangguk gitu. Orang nggak mau modal, pengen untung, atau orang modalnya sedikit, rame-rame, tapi untungnya pengen lebih banyak dibandingkan temennya yang lain itu. Atau free rider, free rider itu penunggang gelap itu. Penunggang gelap itu kayak contohnya itu gimana? Contohnya itu Bang Rusda, Bang Suryadi itu yang capek-capek ini. Nah, terus tiba-tiba saya diem aja. Diem mengharapkan untuk mendapatkan apa? Lemparan ikan itu, ikan yang lepas itu. Terus saya tangkap. Nah, itu yang namanya free rider ya. Nah, Ostrom tadi menyampaikan seperti itu, makanya dari banyak apa istilahnya scholar atau dari banyak sarjana atau pembelajar menyarankan ini bentuk-bentuk agar CPR ini sumber daya milik bersama itu bisa dikelola secara efektif dan menghindari eksploitasi yang merusak. Para sarjana menyarankan tiga skema ini. Pertama, CPR ini menjadi milik sendiri atau privat. Yang kedua, CPR itu diserahkan kepada negara. Ah, nggak tahu kalau di sumber daya perikanan tuh yang diserahkan kalau yang diserahkan kepada negara itu biasanya Taman Laut Konservasi ya kalau nggak salah itu. Nanti di sini ada teman-teman di FW bisa bercerita atau Bang Yadi rasanya juga mengetahui areal-areal laut konservasi atau areal perairan konservasi yang diserahkan ke negara itu seperti apa. Siapa tahu selama ini menjadi ABK atau berlayar sempat melintasi atau seperti apa. Yang kedua, CPR itu diserahkan ke community. Nah, jadi ada tiga ini. Tiga ini masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihannya. Oke. Selanjutnya ini apa ya? Ini intinya gini. Ada yang namanya model bionomik. Model bionomik itu jadi ada namanya Mbah Gordon nih. Tahun 64 itu memodelkan ekonomi perikanan itu seperti apa. Bionomik tuh biologi ekonomik model. Jadi model ekonomi biologi. Ini Gordon ini memang ahli perikanan, ahli ekonomi perikanan ya. Dia dari Kanada.
yang menceritakan seperti ini. Jadi dia menceritakan ini setiap tadi ya, setiap apa namanya, setiap nelayan dia memiliki akses tak terbatas. Maksudnya akses tak terbatas itu apa? Sebentar, pointer, pointer kalau ada biar apa? Ini tuh gimana ya? Ah, maksudnya akses tak terbatas itu seperti apa? Setiap nelayan dengan kapasitasnya, entah itu kapalnya kecil, kapalnya sedang, sampai kapalnya besar, itu bisa ke laut sesukanya itu. Ya, ini nih konteksnya tahun 54 ya. Kalau kondisi sekarang seperti apa tadi yang saya sebutkan, saya masih sangat teoritis. Tentunya praktikalnya Bang Suryadi atau teman-teman di FB lebih sangat memahami. Jadi yang dimaksud akses tak terbatas adalah setiap nelayan dengan kapasitasnya tadi, kapal kecil, besar, BBM seperti apa atau modal seperti apa itu bisa melaut itu. Bisa melaut, mereka apa karena melihat nelayan temennya nelayan yang lain bisa menangkap ikan atau berbisnis ikan dengan baik, ya, menambah kapasitas nelayan sehingga setiap nelayan tuh setiap orang ingin menangkap ikan tuh, ingin menjadi nelayan baru atau meningkatkan kapasitas kapalnya itu untuk meningkatkan tadi, meningkatkan jumlah tangkapannya itu. Nah, kalau oleh Mbah Gordon tadi itu ya, semakin tinggi apa ya istilahnya, semakin tinggi kapasitas kapal atau semakin tinggi tangkapannya, nanti itu akan mencapai tingkat equilibrium tuh, tingkat keseimbangan tuh. Nah, yang dimaksud ke tingkat keseimbangan itu seperti apa? Ketika N ini, B itu bionomic equilibrium, N ini nelayan. Jadi tingkat nelayan ketika mencapai keseimbangan itu ya, mencapai keseimbangan itu dia dua kali dari jumlah nelayan ya, dari jumlah nelayan ketika dia mencapai keuntungan ekonomi maksimum itu di sini ya, ekonomi maksimum. Nah, yang artinya apa? Yang artinya adalah semakin banyak nelayan tadi ya, semakin banyak nelayan, semakin banyak ikan yang ditangkap, maka keuntungannya di titik yang akan masa depan itu nilainya nol itu. Artinya tidak akan mendapatkan keuntungan tuh semuanya itu. Karena semua ingin mengeksploitasi masing-masing. Nah, ini gambar kecilnya. Sehingga artinya semakin banyak nanti ya, kalau tidak diatur ya, semakin banyak kapal dengan tingkat kapasitas semakin besar masing-masing, semakin banyak ikan yang ditangkap, tidak ada pembatasan ya secara ketat, maka keuntungan semuanya itu akan mendapatkan keuntungan nol itu. Begitu. Intinya seperti itu. Nanti kita tanya jawab aja. Nah, selanjutnya apa? Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya apa itu property right, private property, yaitu private property itu adalah properti ini kita sebut apa istilahnya apa ya? Properti itu apa ya? Istilah barang ya. Barang yang dimiliki oleh privat. Privat itu bisa individu, bisa swasta. Dia tadi, ketika privat properti atau kepemilikan privat pribadi, orang yang memiliki barang ini, properti ini memiliki hak yang eksklusif. Hak eksklusif itu seperti apa? Hak untuk mengelola atau menggunakan sumber daya secara mandiri atau oleh dia sendiri. Hak eksklusif lainnya apa? Hak eksklusifnya adalah dia bisa melarang orang lain ketika orang lain itu masuk ke wilayah propertinya itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga dia bisa menentukan siapa aja itu. Oh, yang memiliki Suryadi nih contohnya. Karena dia ini memiliki hak eksklusif, maka dia boleh tuh. Oh, apa Rusda kalau mau mengambil ikan di sini ambil aja itu. Ambil aja nanti saya tolong dikasih uang 5.000 per kilo atau seperti apa. Atau dia bisa memindah tangankan kepemilikannya. Itu yang namanya hak eksklusif. Nah, ini prinsipnya tadi yang saya sebutkan ya. Nah, biasanya biasanya ketika itu udah private property,
Konsekuensinya ya, konsekuensinya dia itu bisa mengambil sesukanya itu. Kalau dia ini memang kalau sumber daya ini milik apa dia secara full. Jadi istilahnya full itu full ownership, full kepemilikan. Konsekuensinya salah satunya adalah over harvesting atau pemanenan yang berlebihan. Kalau di ikan tuh apa? Overfishing ya kalau nggak salah ya. Kalau di ikan tuh overfishing. Kalau itu tidak ada aturan, itu udah kayak milik sendiri, itu overfishing. Konsekuensinya adalah kerusakan atau kehabisan sumber daya alam. Nah, ini contoh contoh penerapan ya. Jadi materi ini saya membaca satu jurnal ya, mencontohkan di beberapa lokasi ya, ada di California, ada di apa, kalau British Columbia ini di Amerika juga ya, New Zealand sama Island. Jadi kalau di California ini ada namanya danau ya, namanya danau, dia sumber daya air, air di perumahan itu atau pemukiman dipenuhi dari danau di California ini. Sebelumnya itu masing-masing ngambil itu, masing-masing ngambil, ada ancaman kerusakan, akhirnya tadi diterapkan yang namanya privatisasi. Privatisasi tetap meskipun privatisasi ada yang mengatur namanya water master di sini. Keberhasilannya apa? Oh, ternyata dengan privatisasi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air nih, tetapi memerlukan sistem pengawasan yang mahal dan adaptasi yang berkelanjutan. Konsekuensi dari privatisasi ya, kalau ini contohnya di danau ya, privatisasinya itu di pinggir jalan itu diprivatisasi, sorry di danaunya itu diprivatisasi untuk meletakkan mesin ya. Tetapi airnya privatnya itu adalah per sekian liter per berapa detiknya itu yang dilakukan privatisasi. Ah, Penjagaannya mahal ini, pengawasannya mahal karena tadi di pinggir danaunya. Contoh kedua adalah sumber daya perikanan di British Columbia. Ini diterapkan yang namanya individual transferable quota. Jadi setiap kapal itu diterapkan kuota. Kalau di Indonesia sepertinya ada ya di Indonesia. Nah, Positifnya apa? Positifnya adalah mengurangi overfishing atau penangkapan berlebihan, tetapi membutuhkan pemantauan yang ketat dan sistem insentif yang lebih kompleks. Mengapa demikian? Ini contohnya ini 98 ya, 98 2000-an. Ini contoh di British Columbianya. Ini penerapan teknologinya masih belum belum apa baik, sehingga tadi itu membutuhkan pemantauan yang ketat. Nanti Bung Suryadi bisa cerita nih untuk memantau tadi kuota individu individu ini per kapal ya, itu seperti apa? Nanti Bung Yadi bisa bercerita. Kira-kira sistemnya itu efektif nggak? Maksudnya efektif ini. Jadi kalau kelembagaan tadi adalah salah satu tujuannya untuk menghindari perilaku oportunis tuh. Jadi Bung Suryadi nanti bisa bercerita sistem kuota itu apa efektif nggak untuk tadi kejujuran menulis oh kuota kami 10 kami nangkapnya 10 gitu, ataukah ada sistem digital yang bisa dipantau dari jarak jauh. Selanjutnya di New Zealand. New Zealand ini diterapkan ini cukup bagus ya. Tetapi bagusnya ini nanti bisa dikatakan aksi kolektif. Aksi kolektifnya tetapi ini per kapal ya, per pengusaha nelayan kapal mereka menjadi satu melakukan aksi kolektif melalui ini. Jadi setiap kapal ya, setiap nelayan itu berkumpul ke dalam satu organisasi yang namanya Commercial Stakeholders Organization. Mereka berkumpul di sini, karena berkumpul mereka kuat posisinya, mereka bisa apa ya? Mereka bisa apa ya? Mengintervensi sebuah kebijakan. Apa saja kebijakannya? Pertama adalah amandemen undang-undang. Yang kedua adalah memberi peran penentuan kuota. Jadi CSO ini berperan untuk menentukan kuota juga itu dan menentukan kebijakan-kebijakan perikanan lainnya itu, termasuk tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya dihapus subsidinya ini. Jadi tidak dilakukan subsidi kepada kapal-kapal kecil itu.
Nah, itu ini CSO ini ini nelayan domestik ya, nelayan domestik New Zealand. Tidak ada nelayan apa luar negeri atau apa pemantauannya sangat ketat dan lain sebagainya. Ini sangat efektif. Yang selanjutnya di island di Islandia. Tadi ETQ diperkenalkan setelah beberapa krisis perikanan. Positifnya apa? Menyelamatkan beberapa stok ikan, tetapi masih mengalami kesulitan dengan pemulihan stok ikan. Ini jenis ikan ya, COD ini, COD ini. Ini jenis ikan. Perbedaan ITQ yang di Islandia sama di British Columbia apa? Perbedaannya kalau di sini sudah memakai IT ya, sehingga lebih apa? Lebih ketat di sininya. Nah, selanjutnya kalau dikelola tadi CPR diserahkan kepada pemerintah. Jadi negara yang bertanggung jawab untuk mengatur akses dan penggunaannya seperti apa itu negara. Dengan apa? Dengan kebijakan-kebijakan. Biasanya melalui areal konservasi, taman nasional, terus kalau di hutan itu hutan negara, kalau di ikan itu taman nasional kelautan ya, atau perairan ya, atau areal perairan konservasi, kelautan konservasi dan seterusnya. Nah, ini contohnya di Brazil. Contohnya kalau di Brazil ini Brazil berhasil dengan kawasan hutan lindung, taman nasional laut ini ya. Tetapi apa ya? Tetapi modal yang diperlukan itu tinggi ya. Modal yang diperlukan tinggi dan terjadi konflik nih sama masyarakat. Di Guatemala seperti apa? Sama. Di India cukup efektif, tetapi biayanya sangat tinggi dan terjadi konflik sosial. Nah, nanti teman-teman di FW atau Bang Suryadi bisa bercerita kalau di Taman Nasional Perikanan, Kelautan itu seperti apa selama ini atau di areal konservasi kelautan. Nah, yang dimaksud konservasi adalah areal-areal yang tidak boleh dilakukan eksploitasi atau pengambilan ikan oleh negara, ya. Nah, kalau selanjutnya apa? Ini community property. Jadi properti atau barang tersebut adalah milik atau diatur oleh komunitas. Nah, community property di sini istilah apa ya? Diberi pengertian sekelompok pengguna berbagi hak akses dan mengelola sumber daya secara kolektif berdasarkan aturan yang mereka buat sendiri. Nah, prinsipnya seperti itu, ya. Nah, kelemahannya apa? Kalau dia community property, kelemahannya adalah seringkali melahirkan elite capture. Elite capture itu apa ya? Elit lokal lah istilahnya. Elit lokal dan patron klien. Patron klien itu apa istilahnya ya? Istilahnya orang yang dipatronkan atau orang yang apa ya? Dianut ya. Yang dianut. Biasanya ya kelemahannya ini elite capture sama patron klien ya, kelemahannya adalah yang bisa mendistribusikan atau menentukan hak ini itu dua orang ini tuh. Kalau orangnya adil tidak apa-apa, tapi kalau nggak adil biasanya mereka distribusinya tidak merata itu di antara anggota. Oh, yang saya kasih banyak si Fahri karena Fahri saudara saya. Oh, Suryadi nggak saya kasih banyak, sedikit aja karena dia musuhan sama saya atau seperti apa. Itu biasanya terjadi. Itu konsekuensi kalau dia community property. Anggota masyarakat paling miskin tidak diikut sertakan dalam kegiatan dan pembagian akses terhadap sumber daya. Nah, ini biasanya sangat terjadi itu karena anggota A ini tidak apa dia miskin, tidak berpengaruh di apa komunitas dan seterusnya. Udah deh, nggak us- tidak hanya tidak dikasih sedikit, bahkan tidak dikasih sama sekali atau dilupakan. Nah, itu biasanya terjadi seperti ini. Community property menciptakan institusi lokal yang kuat. Ini biasanya seperti itu ya. Ini seterusnya. Nah, community property kalau bagus itu biasanya bagus sekali. Kalau enggak itu hancur lebur. Sama kayak yang tadi, yang contoh gambar laut pertama itu. Tetapi kalau community property lingkupnya lebih kecil. Nah, ini tadi aksi kolektif.
tadi bicara eksploitasi ya, seperti itu ya. Biasanya kalau di setiap negara itu ya, setiap negara atau di berbagai daerah ketika ada eksploitasi ya, ketika ada eksploitasi solusinya itu ada tiga tadi ya. Solusinya ada tiga. Nah ini pertama itu sumber dayanya itu dijadikan privat, yang kedua dikelola oleh negara atau diatur oleh negara, yang keempat diserahkan kepada masyarakat atau komunitas. Nah, dari ketiga ini itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, tetapi intinya ketika diserahkan ke private property, maka prinsip yang akan diterapkan adalah prinsip pasar. Artinya apa? Siapa yang memiliki kapasitas secara modal lebih, maka dia yang akan memenangkan ini, ya. Nah, kalau di Islandia tadi diberikan yang namanya pajak, apa istilahnya itu, stake tax gitu. Jadi pajak bertingkat. Semakin kapasitasnya semakin tinggi, dia pajaknya semakin tinggi. Makanya akhirnya setiap kapal akhirnya lebih baik saya di kapasitas sekian aja. Karena tadi break even point-nya lebih memungkinkan dibandingkan kapasitasnya lebih tinggi. Karena pajaknya akan bisa sampai 60% bahkan 70%. Nah, kalau community property ini akan sangat efektif ketika komunitasnya itu masih diterapkan peraturan peraturan lokal atau peraturan adatnya ketika masih bagus, maka community property akan berjalan lebih efektif. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya eh, selanjutnya ada yang namanya aksi kolektif. Nah, aksi kolektif nanti ini bisa dimaknai tadi ketika ada perlawanan harian atau aksi bersama dan lain sebagainya, ya. Baik ini aksi karena mereka melakukan aksi karena ada sebuah kerusakan atau ketidakadilan, itu masalah pilihan. Nah, mengapa saya mempergunakan pendekatan kelembagaan ya untuk melihat kehancuran atau eksploitasi, dan mempergunakan pendekatan kelembagaan untuk merancang aksi kolektif, karena ya tadi saya belum bukan pembelajar ekonomi politik yang tuntas. Daripada saya salah menyampaikan sharing, lebih baik saya mempergunakan pendekatan kelembagaan. Nah, salah satu syarat adanya aksi kolektif itu apa? Pertama, ini debatable ya, bisa diperdebatkan ya. Pertama, biasanya ketika ada aksi bersama itu ada apa ya? Kekuatan simbolik. Kekuatan simbolik itu kayak gini. Kalau teman-teman masih ingat Kendeng ya kemarin ya, aksi kolektif yang dikatakan sebagai atau yang berperan sebagai simbolik power kemarin siapa, Bung Rusda? Kalau Kendeng siapa? Si petani ya, namanya itu, aduh lupa aku nama orang. Bisa Mas Gun kan? Ah, Mas ah, Gun, Mas Gun Retno atau Yusutami atau siapa itu? iya. Kalau di pesisir Pulau Pari itu ada juga yang dijadikan simbolik power. Simbolik power ini bisa dari internal komunitas itu sendiri atau di luar komunitas. Ah, nggak tahu. Kalau perlawanan ABK sudah ada belum itu? Dan simbolik powernya siapa kira-kira? Ah, nanti Bang Suryadi bisa bercerita ya. Nah, simbolik power itu tadi bisa internal, bisa eksternal ya. Bisa eksternal. Dia bisa seorang tokoh sosial, baik orang kaya atau apa, tetapi intinya di sebuah aksi bersama itu ada simbolik gitu. Ada orang yang diikutin gitu, ya. Ada orang yang diikutin. Nah, ini tadi kan. Nah, tidak harus berbentuk secara alami. Kalau di kapal kalau di kapal kemungkinan besar pasti dari internal ya. Soalnya kalau dari internal dari mana hadirnya ya? Kalau di ABK ya, pasti di internal kapal itu sendiri. Nah, ini contohnya kalau kalau diinduksikan atau di eksternal itu tadi. Contohnya kalau dia sumber dayanya itu lahan ya, kayak kayak tadi itu Kendeng tuh. Simbolik powernya itu justru dari luar tuh. Meskipun kalau contoh Kendeng kan Rembang ya, ibu-ibu, justru simbolik powernya pertama itu dari Mas Gun itu, Mas Gun Retno itu.
dia orang luar itu dibandingkan orang Rembang itu, tapi dia muncul, dia menjadi simbolik power yang diikuti meskipun dia akhirnya menciptakan simbolik power di komunitas ibu-ibu itu sendiri itu, Yusutami dan lain sebagainya itu, ya. Nah, yang kedua apa syaratnya? Syaratnya adalah ini, kesadaran bersama atau common knowledge itu apa ya? Pemahaman bersama ya di sini. Ini syarat ya. Kalau tidak ada pemahaman bersama dan lain sebagainya, itu nggak akan terjadi aksi kolektif atau aksi bersama itu baik perlawanan atau yang lainnya ya. Kalau nggak ada pemahaman bersama itu nggak akan mungkin. Yang ada itu cuma rasan-rasan ya. Yang ada itu cuma rasan-rasan, gremeng aja. Oh ini si ini ABK si ini si kaptennya ini itu. Nggak kalau nggak sadar nggak akan terjadi perlawanan bersama. Atau kalau teman-teman Pulau Pari itu ya, Pulau Pari, kalau nggak ada kesadaran bersama itu nggak ada perlawanan untuk melawan tadi itu. Privatisasi pulau di Kepulauan Seribu. Kalau nggak ada pemahaman bersama, kesadaran bersama tidak akan ada aksi kolektif ya. Nah, ini rinciannya. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya ini ini masih diperdebatkan. Ini tulisan Nugroho, saya termasuk nulis di sini masih dalam proses penerbitan. Ada aset ya, ada aset atau ada properti yang diperjuangkan. Baik itu propertinya sifatnya adalah berbentuk ya, tangible atau intangible atau yang tidak berbentuk. Tidak berbentuk itu kayak semacam apa ya? Apa ya? Ada sesuatu apa ya? Apa sih istilahnya itu? Belief itu apa ya istilahnya ya? Kepercayaan yang diperjuangkan secara bersama-sama di situ. Mengapa kepercayaan ini diperjuangkan secara bersama-sama? Karena ada basis material yang diperjuangkan. Kalau kepercayaan ini nggak kita perjuangkan, maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan material atau insentif material yang untuk kita itu. Nah, ini biasanya ada berapa? Ini kebetulan kami ya meriset ada sekitar 15 komunitas ya di Jawa. Kebetulan basisnya hutan ya. Ternyata tadi itu 5 kapasitas kepemilikan aset oleh komunitas ini yang yang diperjuangkan. Ini modal yang diperjuangkan oleh 17 kalau nggak salah. 17 komunitas itu. Ada fisik ya. Fisik ada tanah, ada lahan, ada padang rumput, hutan, air dan lain sebagainya itu yang diperjuangkan. Karena kalau nggak diperjuangkan, maka sumber dayanya tidak akan mereka miliki. Sumber dayanya akan menjadi milik orang lain itu. Nah, mereka memperjuangkan dengan modal apa itu? Modal finansial tuh ada tabungan, kredit, tetangga, kerabat dan lain sebagainya ya. Manusia, sumber daya manusianya, setiap pendidikan, pendidikan yang dimaksud di sini itu bukan pendidikan kelas formal ya, tetapi jangkauan terhadap pengetahuan itu ada suatu komunitas kalau secara sekolah ya itu sekolahnya maksimal SD itu tetapi mereka memiliki kesadaran bersama memiliki pengetahuan atas sumber daya yang diperjuangkan karena ada waktu tertentu tahun 2006 ketika ada bencana banyak orang datang tuh. Banyak orang datang terus ngobrol-ngobrol, disitulah mereka mendapatkan pengetahuan. Nah, yang dimaksud pendidikan tuh di situ ya. Infrastruktur tuh ada transformasi, transportasi, komunikasi, edukasi, kesehatan dan lain sebagainya yang mereka perjuangkan atau sebagai modal mereka. Nah, intinya tadi, eh, selanjutnya adalah tadi aksi kolektif ya, aksi kolektif. Selanjutnya ada yang namanya apa ini ya? Ada namanya bagaimana ketahanan tata kelola itu bisa dinilai. Ada 8 prinsip ya. Ini teman-teman bisa mempelajari, tetapi intinya sebuah gerakan nanti bisa dikatakan sustain atau berlanjut atau tidak itu bisa dilihat dari 8 prinsip ini. Nah, ini saya percepat. Ini contohnya ya. Ini contoh saya baca satu disertasi ya. Satu disertasi.
Ini contohnya adalah sumber daya ikan dan mangrove. Ini hubungan aksi kolektif masyarakat ya. Ketika sumber daya ikan dan sumber daya mangrove-nya itu rusak itu, dirusak oleh apa istilahnya itu ada yang namanya HPH. HPH itu apa ya? Izin perusahaan hutan lah, hutan mangrove lah. Di zaman itu dari zamannya apa Jepang ya, terus zaman Indonesia sampai tahun 80-an. Itu rusak itu. Ketika rusak mangrove, maka konsekuensinya banyak. Sumber daya ikan khususnya benih apa lobster tidak ada, benih kepiting tidak ada, terus apa terjadi abrasi ya, limpasan ombak semakin cepat merusak pesisir dan lain sebagainya. Nah, dari tahun 30-an masyarakat per individu nih, individu nanam mangrove sendiri-sendiri itu, nanam mangrove. Tapi cepat rusak tuh. Apa mangrove-nya cepat rusak. Karena kenapa cepat rusak? Karena tadi itu dari kapal nelayan, ya, kapal kecil ini, konteksnya nelayan nelayan kecil ya. Soalnya di satu komunitas di Sinjai. Karena masih sendiri-sendiri tidak ada aturan bersama, kapal ngelintasin tanaman mangrove yang muda sehingga rusak, terus ada penebangan mangrove dan lain sebagainya. Nah, pernah juga masyarakat membuat tanggul tuh, tanggul dari apa? Dari semen lah, tanggul batu lah ini tahun 84. Tapi rusak juga itu karena air itu sangat kencang sekali menghantam tanggul tersebut, ya. Nah, masa tahun ini 30 sampai 84 ini disebut sebagai masa institusional inersia period ya. Periode atau fase di mana kelembagaan tingkat lokal belum berjalan dengan baik nih di sini nih. Belum berjalan nih. Nanam mangrove dan lain sebagainya ini nanam sendiri-sendiri nih. Karena tadi belum ada kesadaran bersama atau ya pengetahuan bersama itu belum ada, kesadaran bersama itu belum ada. Munculnya kesadaran bersama itu setelah ini, setelah tahun 84 ini, ketika mereka bikin tanggul, tanggul jebol, mereka sadar, oh tanggul ini jebol. Ada yang tahu juga, oh kok yang ada mangrove-nya bagus itu tidak ada abrasi, kok ada kepiting macem-macem. Akhirnya mereka sadar tuh, ditularkan tuh kesadarannya. Akhirnya menjadi kesadaran bersama, melawan secara bersama-sama ya. Mereka membentuk kelompok tuh. Ini kalau nggak ACI itu apa ya? Apa ya? A-nya itu asosiasi, C itu cinta, cinta Indonesia lah pokoknya mereka itu. Jadi awalnya itu nama kelompoknya itu apa, tetapi pemerintah masuk akhirnya namanya ACI ya, Asosiasi Cinta Indonesia itu. Para nelayan ya, keluarga nelayan, keluarga tani mangrove, diformalkan oleh pemerintah Pemkat ya, sehingga menjadi namanya ACI. Nah, ini banyak ini aturan yang dibikin secara bersama-sama apa? Contohnya adalah setiap keluarga memiliki tanggung jawab untuk merehabilitasi mangrove 1 sampai 2 hektar kapling. Jadi setiap setiap itu keluarga wajib melakukan rehabilitasi mangrove dan wajib menjaga. Nah, terus siapa saja yang bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di bawah mangrove seperti ikan, seperti kepiting, lobster dan lain sebagainya. Siapapun bisa mengambil di situ untuk keperluan rumah tangga. Nah, yang boleh mengambil untuk dijual untuk ekonomi dengan kapasitas yang ditentukan adalah yang pemilik kapling itu. Tetapi kalau untuk keperluan makan dibawa ke rumah masak, setiap orang bisa bisa mengambil itu ya. Nah, ini masa 84 sampai 2013. Ini kebetulan disertasinya tahun 2013 disebutlah sebagai periode bekerjanya kelembagaan. Ya, fase masyarakat telah berhasil merumuskan berbagai norma. Nah, tadi kelembagaan kan norma ya, aturan main yang disepakati bersama menunjukkan bahwa pada periode tersebut kelembagaan di tingkat lokal telah mulai bisa berjalan atau institutional working period atau periode sebuah institusi itu bisa berjalan ya. Nah, tadi ketika pertama adalah tadi ada eksploitasi ya, ada eksploitasi, terjadi kerusakan, ada kerusakan sumber daya alam, ada eksploitasi, tercipta ketidakadilan, kerusakan, ketidakadilan, ekonomi keluarga tidak terpenuhi, muncullah aksi kolektif tadi ya. Aksi kolektif didorong oleh symbolic power
didorong oleh kesadaran bersama, memiliki kapasitas aset yang diperjuangkan atau modal perjuangan, ya, salah satunya ini ya, sorry, syaratnya ini ya, aksi kolektif tadi ya. Nah, terus selanjutnya aksi kolektif itu kelembagaannya bisa berjalan atau keberlanjutannya terjadi itu bisa dinilai dari 8 prinsip ini ya. Pertama, batas-batas definisi dengan jelas. Setiap rumah tangga atau member dalam tadi community property ya, itu memahami ya. Terus ada kesesuaian aturan, terus aturan pilihan kolektif bersama. Jadi ada aturan-aturan apa ya? Pilihan yang disepakati secara bersama-sama. Terus ada pemantauan, pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama, ada skemanya. Nah, terus selanjutnya ada sanksi bersenjang ketika ada anggota member komunitas itu melakukan kesalahan, menetapkan sanksinya seperti apa, siapa yang menetapkan sanksi, dan sanksinya dilakukan seperti apa. Terus ada mekanisme resolusi konflik. Ketika ada konflik nih antar keluarga di internal atau dengan eksternal itu ada mekanisme resolusinya, penyelesaian apa konfliknya itu ada. Terus pengakuan hak ada, terus kewenangannya seperti apa. Tadi. Jadi ketika itu semua dipenuhi, maka tadi ini apa keberlanjutan dalam aksi kolektif itu bisa terjadi. Mungkin itu dari saya, Bung Rusda. Kita banyak diskusi saja nanti. Oke, Pak Adi. Terima kasih banyak atas materinya yang sangat kompleks tapi diringkas dalam penjelasan yang cukup mudah dipahami tadi ya. Tadi Pak Adi sudah menjelaskan mengenai bagaimana eksploitasi sumber daya alam terjadi, terus kemudian dihubungkan dengan aksi kolektif ya, yang prasyaratnya ada tiga, ada simbol power, symbolic power, terus kemudian common knowledge, terus kemudian kepemilikan aset. Nah, eh, ini saya lempar kepada kawan-kawan barangkali ada yang mau menanggapi atau Bang Suryadi tadi katanya kayaknya mau cerita itu bagaimana Siap, pengalaman siap, siap, siap. Sayang gua nggak di situ. atau kawan-kawan yang lain barangkali yang ada secara online di Zoom mau bertanya atau mau menanggapi apa namanya terkait misalkan kawan-kawan DFW pengalamannya di sumber daya kelautan seperti apa eksploitasinya terjadi dan lain seterusnya. Silakan kawan-kawan. Boleh, boleh. Silakan, Mbak. Eh, izin mau tanya, Sip, sip, monggo. eh berarti intinya dalam ekonomi kapitalisme ini privatisasi oleh swasta itu nggak ada batas selama mereka mempunyai modal sebanyak-banyaknya. Ya walaupun tadi kan dibatasi oleh pajak ya. Tapi kalau ada orang yang welcome aja sama pajak sebesar itu, berarti kan negara nggak ada power di situ karena dia bagaimana ya? Maksudnya untuk surat izinnya juga dari dia, eh, pajaknya yang akan diberikan oleh pihak swasta juga sebesar yang mereka tentukan. Nanti pada akhirnya eh, lingkungan yang dikeruk itu meninggalkan sisa-sisa yang berdampak sendiri bagi masyarakat. Jadi solusinya apa ya selain aksi kolektif itu? Terima kasih. Oke, Ya. terima kasih. Mbak siapa namanya? Mbak Rani. Silakan Pak Adi langsung dijawab saja. Ya, tadi konteksnya itu gini, kalau di beberapa negara, ya, kalau di beberapa negara seperti Islandia ya, dia menerapkan IT base ya, menerapkan IT base dan diserahkan kepada pasar, tetapi tadi pajaknya itu pajak istilahnya apa ya, kemarin itu pajak bertingkat lah, tetapi semakin tinggi kapasitasnya ya, maka pajaknya itu bisa sampai 60 sampai 70% ya. Nah, ini
harusnya ada orang ekonomi ya atau orang matematika yang belajar ekonomi lah. Bukan berarti dengan sebebas-bebasnya itu setiap perusahaan atau kapal itu bisa bebas mengeruk ya. Karena apa? Karena kalau di ekonomi kan apa ya istilahnya di mikroekonomi itu ada namanya total cost atau biaya total untuk memproduksi ya. Terus ada yang namanya keuntungan atau pendapatan revenue ya, profit itu. Nah, eh, apalagi kalau diterapkan pajak. Pajak kan itu kan sebenarnya total cost ya. Sehingga secara ekonomi ya, secara ekonomi ketika biaya produksi dimasukkan, terus pajak dimasukkan dan potensi nangkapnya seperti apa, kalau nanti ternyata imbang, berarti kan pilihannya ngapain saya meningkatkan kapasitas karena pajaknya atau total cost saya semakin tinggi ya. Sehingga setiap nelayan dia akan berhitung pada suatu titik, oke, saya lebih baik kapasitas ini deh daripada saya naikkan nanti keuntungannya sama saja tadi kurvanya kan. Keuntungannya sama saja lebih baik saya berada pada kapasitas ini gitu. Nah, itu kalau di luar negeri itu bisa diterapkan dengan baik tadi karena mereka apa memakai IT base untuk pemantauan dan lain sebagainya dan mereka menerapkan yang namanya insentif itu, insentif dan disinsentif. Kalau kita kebijakan kita kan command and control kan, dengan dikontrol tuh. Makanya perlu sah bandar itu. Sah bandar itu apa istilahnya Bang Yadi itu kemarin tuh apa ya, nelayan darat ya perlu nelayan darat datang untuk menghitung satu-satu kan. Nah, berbeda kalau di luar itu. Di luar itu dengan IT base, dengan pemantauan satelit ya, sebarannya di mana, itu kelihatan tuh ketika dia nangkapnya lebih daripada yang telah ditetapkan, dia akan mendapatkan disinsentif atau denda itu. Ketika dia apa bisa menangkap tetap ya, menangkap tetap artinya itu kelestarian tetap berjalan, dia akan dikasih insentif. Nah, itu perbedaannya di Indonesia dan di luar, makanya biaya kebijakan di Indonesia itu tinggi itu. Maksudnya tinggi apa? Penerapannya ya, perlu kontrol di laut dan lain sebagainya itu. Nah, untuk apa ya? Mengurangi biaya yang tinggi itu dibebankan kepada pengusaha atau nelayan. Dengan cara apa? Ketika ketemu di laut dengan patroli dikasih uang dan seterusnya. Itu makanya biaya kebijakan di Indonesia itu sangat tinggi dibandingkan di luar negeri. Mangga yang lain. Apakah ada tanggapan dari Oh, kalau masalah aksi kolektif itu gini tadi. Jadi ketika tadi ini karakteristik sumber daya alam itu ya, karakteristik sumber daya alam itu sifatnya salah satu ya, itu memang sangat susah dikontrol karena lokasinya sangat karena sebarannya sangat luas sekali, kayak hutan tuh, luas sekali tuh. Jadi sulit dikontrol. Itu karakteristik sumber daya alam milik bersama itu memang seperti itu. Sehingga solusinya tadi ada tiga itu ya. Pertama privatisasi, kedua itu diserahkan ke negara, negara yang nanti ngatur, meskipun nanti ketika negara ngatur, nanti sifatnya privatisasi lagi ya, soalnya ada izin dan lain sebagainya ya. Yang ketiga tadi diserahkan kepada community base itu, kepada komunitas. Nah, kalau konteksnya eh, tangkapan ikan atau ABK dengan kapal tadi kan kapal komersil ya. Kalau Bang Yadi kan kapal komersil, berarti itu privatisasi. Lautnya nggak privat, tetapi ikannya yang diprivatisasi. Begitu. Jadi ada tiga hal itu, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tidak bisa kita harus privatisasi semua, nggak bisa. Atau diserahkan negara semua, nggak bisa. Atau diserahkan ke komunitas semua, nggak bisa. Karena tadi unit unit komoditasnya itu ikan, tetapi satuan zonanya itu milik bersama. Tapi ikannya itu nanti menjadi milik privat akhirnya. Oke, lanjut. Berarti kalau sumber daya alam milik satu negara itu nggak bisa, maksudnya dikelola negara secara full untuk apa ya? Hasilnya itu nanti bisa dirasakan oleh rakyatnya, bukan
em, menjadi fasilitator para kapital gitu. Berarti yang tadi Mas bilang itu satu yang mustahil ya? Bukan satu mustahil. Jadi gini, eh, sumber daya milik bersama laut itu kan sumber daya milik bersama. Ikan itu awalnya kan juga sumber daya siapapun bisa mengambil. Ya, karakteristik sumber daya milik bersama semua bisa mengambil, tidak ada kontrol sehingga hancur kan. Untuk menghindari kehancuran tadi, para sarjana dia meneliti, kalau Ostrom itu meneliti menghasilkan 200 paper tadi. Meneliti eh, dan yang lain sebagainya, ternyata ada tiga institusi tadi untuk mengelola, tiga jenis institusi untuk mengelola sumber daya milik bersama. Pertama itu diprivatkan dengan kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua diserahkan kepada negara, negara nanti yang mengatur ya, begitu negara sendiri yang ngelola atau nanti dengan skema izin atau skema hak ya, hak pengelolaan. Atau tadi diserahkan kepada komunitas-komunitas atau common pool resource, community property. Nah, tiga ini. Jadi eh, konteksnya kalau dikelola oleh negara ya tadi, kalau kalau contohnya Indonesia, apa bumi, air dan lain sebagainya dikuasai oleh negara untuk apa sebesar-besar kemakmuran kemakmuran rakyat ya. Konteksnya kan di situ. Tetapi tadi cara negara mengelola itu tadi dengan memberikan izin kapal-kapal dan lain sebagainya. Perizinan kapal-kapal seperti apa? Nah, Bung Suryadi itu yang lebih ahli dibandingkan saya itu. Gitu. Mm. Kapal itu gimana? Ada pajak dari sang bandar itu. Kayaknya mereka gimana di atas laut? Coba. Kalau izin apa segala macam saya kurang ngerti ya. Mainan Sabandra juga. Kalau setahu saya sih apa surat izin operasi tidak menentukan tempat atau lintang ya. Tapi izin itu apa biaya atau apa itu segala macam mungkin bisa di apa tuh namanya tuh besar kapal GT kapal terus Banyaknya tangkapan ya. pendapatan juga ya mungkin. Cuman Pendapatan tuh banyaknya tangkapan atau apa? iya banyak dan Oke. nah, jadi bukan cuman satu surat izin operasi ataupun apa, dia banyak. Surat izin operasi, pendapatan, dan juga di situ kan ada ikan yang dilindungi ya, kayak tadi katanya hutan mangrove dilindungi. Ada juga ikan, yaitu Oke. ikan hiu. Kalau bahasa di Balinya itu ikan cucut ya. Hmm. Terus ikan tikusan sama juga ikan hiu juga ikan tuas. Itu ikan yang dilindungi, tapi kok masih banyak di kapal-kapal itu orang ngambil gitu. Oh gitu ya. Nah itu. Ah, berarti bener kan nggak? Nah, Kalau di kita nggak bisa diterapkan itu. mereka yang ngelarang tapi masih ada orang yang ini apa, aduh Oke. gitu. Iya, iya, iya. Biasanya kalau di kapal Bang Yadi ada ikan A yang dilindungi itu diceburkan kembali atau gimana? Atau gimana sih? Bah, Kalau nangkap itu udah banyak mati atau masih hidup tuh? ikan yang Dan susah kayaknya ya. lucut itu. Gimana? Kebanyakan ikan itu yang mereka tangkap. Kayak umpamanya ikan cucut ini ya, ikan yang dilarang ya, nggak boleh diambil lah intinya ya. Kalau kita turun ini ke pelabuhannya langsung, malah ikan cucut itu yang paling banyak. Nah itu. Iya, iya, iya. Iya sih, heeh. Biasanya gitu yang kayak ikan hiu kecil-kecil itu ya, yang masih kecil ya. Iya, itu setahu saya sih. Oke, oke. Bukan bukan cuma setahu sih, pernah ngikut juga di kapal gitu kan. Saya ngelihat kan kalau di kapal collecting ataupun kapal yang mau ke pelabuhan dari tengah itu ikan-ikan seperti ikan ini apa ikan cucut, ikan tikusan, marlin itu diletakkan dalam palka di paling bawah sekali karena ngindarin ibaratnya gerbang masuk pelabuhan lah ya, kayak polisi ataupun apa itu.
Biasanya Hmm. kan kalau setiap kapal-kapal mau berlabuh itu biasanya 3 kapal polisi atau angkatan laut lah ya ngejar Hmm. kayak razia kita di tengah-tengah jalan atau pinggir jalan itu di laut juga ada. Hmm. Hmm. Udah itu aja. Oh ya, aku jadi ada pertanyaan ini, Bang Yadi. Tadi kan dibilang ada beberapa ikan khusus atau yang dilindungi gitu ya. Itu kan kalau udah ditangkap terus mati, itu kan nggak mungkin dilepaskan kembali. Nah itu konsekuensinya gimana dari syah bandarnya atau dari observernya itu akan mengenakan pajak lebih tinggi atau bagaimana? Tadi kan juga ada disimpan di palka di paling bawah untuk menghindari. Lah ini menghindari apa? Menghindari kira-kira apakah nanti kapal yang menangkap ikan yang dilindungi ini akan kena hukuman atau bakal dikenakan pajak lebih besar atau seperti apa? Nggak tahu ya kalau biayanya ya pajak ataupun apa. Nggak tahu kalau batas itu sih mungkin eh apa ya? Ya mungkin yang kayak ini apa? Pak Pak ini tadi bilang Pak Adi bilang tadi ada yang di apa 3 tadi Pak? Ada yang di Apa? Yang mana? yang negara privatisasi terus Tadi yang kemudian tiga, community base itu ya. Heeh. ada yang privat apa segala macam tadi itu. Hmm. Ah. Kalau soal itu sih saya juga nggak tahu ya. Kalau apa namanya tuh apa dibayar pajak atau sogoan atau memang keuntungan Sabandar itu sendiri ngambil uang sampingan gitu ya kan. Hmm. Kalau sebatas kalau selebihnya nggak tahu juga saya. Hmm. Hmm. Oh, iya. Kalau sebenarnya kalau untuk ikan larangan segala macam itu memang dari negara, tentunya dari angkatan laut segala macam itu. Kalau Hmm. ada kapal yang bawa ikan itu tidak pidana, tapi kan apa tuh ikan itu diletak paling bawah sekali bakal ditimpa-timpa ikan yang diizinkan gitu ya kan. Nggak mungkin Hmm. lah kayak ini apa angkatan laut atau mungkin polisi ya. Sabandar Hmm. nanti ini polisi yang berkaitan langsung dengan negara lah ibaratnya itu angkatan laut. Kalau eh Sabandar ini entah gimana saya juga nggak tahu ya. Kalau ini Bang, untuk izin sebagai ABK itu ya, eh, apakah ada pungutan atau tarikan yang di luar ini, di luar tarikan ketentuan yang sudah diatur gitu, yang sifatnya apa istilahnya tarikan atau pungutan liar itu ada nggak sih? Kalau untuk izin menjadi apa ABK atau selama menjadi ABK itu ada apa tarikan pungutan yang sifatnya liar itu? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya? Nah, kalau tadi perihal aksi kolektif itu seperti apa? Nah, biasanya aksi kolektif itu tadi kan ada 3 syarat itu ya. Ada simbolik power atau kekuatan simbolik itu. Kedua ada kesadaran bersama atau pemahaman bersama atau common knowledge itu. Nah, biasanya kesadaran bersama kan muncul ketika ada terjadi kerusakan nih. Kalau yang tadi contohnya mangrove kan ada kerusakan. Atau kalau di beberapa Bung Rusda itu kalau kayak di Kendeng itu ya, ada ancaman kerusakan, terus ada ancaman ketidakadilan nih. Ketidakadilan tuh contohnya karena beban kerjanya lebih keras, tetapi upah yang didapatkan sangat sedikit, atau ketidakadilan tuh itu harusnya orang itu bisa bertani atau mengambil ikan di situ, tetapi karena privatisasi, karena ada perusahaan, dia nggak bisa, itu kan ketidakadilan ya. Nah, kalau di konteks kehidupan harian ABK itu seperti apa itu? Hal-hal ketidakadilan atau yang berpotensi menciptakan tadi kesadaran bersama dan menciptakan aksi kolektif itu seperti apa itu?
Ada nggak seperti itu? Gimana ini Bang Yadi tadi mau cerita pengalamannya dia di atas kapal ketika Ah, itu berlaku sudah. Iya, gitu udah direkam kan? Sudah, bercerita saja. Itu yang saya tunggu. yang ditunggu Pak Ade. Enggak, biar biar kawan-kawan yang Ini belum direcord loh. sudah recording. Belum, baru. Ih. Sudah, Ya, Pak. ya, lanjut. Oke, lanjut. Mangga, Bung Yadi. Bagaimana ketika misal ada ABK yang dia diperlakukan diskriminatif misalnya, ABK yang lain kerja biasa-biasa aja tapi nggak dipukul sama kapten, sementara ada satu ABK misal karena dia kelihatan kelemar-kelemar di atas kapal lalu dimarahi. Nah itu gimana? Apa namanya pengalaman Bang Yadi dulu waktu di atas kapal? Mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti itu apa atau gimana? Atau kawan-kawannya yang lain misal? Nggak bisa beda kan ya. Kalau nggak bisa bedain, nggak ada cerita nanti. Ya. Lanjut. Eh kalau untuk sekarang sih nggak bisa ngomong saya. Oke Bang Yadi. Yang lain Berarti berarti nggak ada perlawanan, nggak ada aksi kolektif nanti. belum belum sampai ke sana ya. Soal ABK ini karena sulit juga ya untuk membentuk Sulit, sulit. serikat ada di atas kapal. ABK itu nggak ada semacam asosiasinya ya, atau serikat pekerja ABK itu belum ada juga ya. Belum. Kalau serikat nelayan kan ada. Kalau serikat ABK itu belum ada ya. Kalau pengalaman saya di Longland kemarin ya sebelum berangkat kan ada ABK seniornya nih katanya kaptennya nih ganas katanya suka main tangan katanya ya kan. Suka Hmm. bentak-bentak bawa-bawa kebun binatang katanya. Nanti kalau salah satu ABK-nya dipukul katanya, kita keroyok kaptennya. Sampai di laut ada yang kena Hmm. jok, diem aja. Ada yang kena lempar, nangis. Ada yang dibilang apa binatang segala macem, nangis. Jadi kayak hilang gitu kan omongan-omongan susah kalau ngomongin soal ABK itu tergantung sifat ABK itu sendiri ya. Kayak saya Hmm. kemarin ya sakit sekitar 4 hari sakit itu kan nggak tahu kenapa kan pas ke bawah itu orang lagi setting pancing ya ya Pak ya. Hmm. Eh, ada lewat si kapten ini katanya. Yang lain kalau untuk ngeceritain lagi susah ya. Sebenarnya udah saya tulis kan. Eh katanya yang lain pada kerja kok pada diem aja. Tuh. Tapi sebelum sebelum ngomong itu mukul. Ya Hmm. saya Hmm. males lah ya kan. Kalau nggak dipegang sama yang lain ya mungkin mati. Nah, Hmm. cuman Hmm. herannya yang lain itu cuman ngelihat aja gitu. Dia pengen Hmm. kayak kalau ada salah satu orang yang ngelawan katanya sama kapten kita gerak semua ya. Tapi nggak ada bukti. Hmm. Hmm. Itu nggak ada bukti. Kalau seandainya saya panas, kaptennya juga lebih panas, Ya, ya. perang, apa namanya gelut kalau bahasa Jawanya ya. Tapi karena kaptennya udah ngelihat, wah ini sifat Iya. asli, Heeh. lari gitu ke kamar gitu. Punya kamar kan. Jadi kayak susah kalau untuk ngomongin ABK apa segala macam apa. Kalau untuk diajak kerja sama itu kayaknya, wah nggak ada itu. Hmm. Ya, ya, ya. Ya, ya. Menarik, menarik. Yang lainnya, teman-teman? Jadi ini ya Bang Yadi, di atas kapal itu perlawanan-perlawanan kolektif nggak ada, cuman itu jadi
perlawanan pribadi ya dan insidental ya. Iya. Ketika ada misal perlakuan kasar dari kapten terus si ABK-nya pengen ngelawan ya mereka ngelawan sendiri berarti Iya. seperti itu ya. Atau kawan-kawan yang lain barangkali dari kawan-kawan DFW yang sudah pengalaman lama di lapangan mau berbagi atau berkenan untuk berbagi cerita-cerita atau temuan-temuan yang pernah ditemui di lapangan, saya persilakan. Ada Pak Diani, ada Mas Imam dan kawan-kawan yang lain barangkali mau menanggapi atau berbagi cerita. Halo kawan-kawan. Oh, nah, Sore. eh, Sekarang tuh kan lagi rame kafling laut itu loh, yang bahkan pemerintah juga kayaknya setuju dengan itu. eh itu agak agak aneh juga sih. Jadi itu masuknya berarti private property gitu, atau pendapat Mas Adi gimana? Terima kasih. Kalau misalnya tanah itu kan gampang ya di kafling, tapi kalau laut, udara itu nggak bisa bayangin saya. oke, silakan. Ya, saya sebelumnya saya sampaikan saya mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab ya. Tetapi kalau secara logika pantai atau laut kalau dikasih pagar atau dikasih penghalang itu kemungkinan akan muncul apa bukan endapan apa itu istilahnya. Jadi kalau di laut nih kita kasih atau di pantai lah kita kasih tiang atau benda itu kan akan banyak materi pasir atau apapun yang mengendap di situ kan. Terus akhirnya menjadi daratan itu atau timbulan atau menjadi tanah timbul. Nah, sehingga nanti di suatu titik waktu setahun 2 tahun itu akan menjadi daratan. Jadi kalau secara logikanya ya saya menangkap dikasih pagar atau dikasih benda itu tujuannya adalah agar eh, terjadi percepatan penimbulan tanah itu. Nah, ketika sudah ada penimbulan tanah menjadi tanah timbul, kalau secara aturan itu miliknya negara. Tetapi di Indonesia itu tidak ada yang tidak mungkin ya. Nah, sehingga itu menjadi milik privat itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah membuat pagar di laut itu tujuannya adalah untuk proses privatisasi. Begitu sih. Nah, itu bisa dijelaskan dengan tadi pendekatan kelembagaan itu. Gitu Mbak. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Cukup, cukup Pak Adi. Gimana? Apakah kawan-kawan yang lain ada tanggapan Ya. atau Tadi pertanyaan? saya mau membuat tadi itu. Jadi perlawanan saya mencari-cari perlawanan ABK cari di internet nggak ketemu-ketemu. Memang memang susah. Perlawanan secara bersama itu susah Susah-susah. atau aksi kolektif. Soalnya tadi setiap orang itu akan berhitung ya Bung Yadi ya. Kalau Iya. gue melakukan perlawanan keuntungannya seperti apa? Kalau enggak seperti apa? Soalnya saya nggak tahu kalau Bung Yadi ya, tetapi di beberapa cerita yang saya baca di internet tuh soalnya tadi apa insentif atau gaji dan lain sebagainya apa namanya ABK itu masih dipegang sama apa sih istilahnya itu sama kapten atau sama agennya itu sehingga mereka ketika melakukan perlawanan ya dia nggak bisa ngapa-ngapain dia pulang akan terancam nggak dapat gaji nggak dapat ini dan lain sebagainya ketika melakukan perlawanan. Tapi nggak tahu secara realnya di lapangan Bang Yadi bisa cerita itu. Mangga nggak apa-apa. Saya mungkin Mas ya boleh kalau boleh nambahin ya. Oke, Saya Uya dari DFW. Mangga. Kedengaran nggak suaranya?
Kedengeran, Oh kedengeran. ya, mungkin mungkin Bang Yadi lebih tahu ya. Tapi mungkin saya sharing aja sedikit. Saya kemarin di DFW itu sempat melakukan observasi di lapangan itu di Tegal dan apa ini, yang khususnya di Tegal, di Pemalang, di Brebes. Jadi sekadar sharing teman-teman, uh, sepertinya memang kesimpulan umumnya adalah isu perburuhan di di pekerja perikanan itu masih sangat di pinggiran, ada di pinggiran kalau saya bilang. Saya berpikir kalau isu perburuhan secara umum itu adalah sebuah isu pinggiran, ya, apalagi setelah mungkin dulu pernah mengemuka di awal-awal reformasi ya sampai 2000-an awal, itu jadi kemudian isu pinggiran dan isu perburuhan di kapal perikanan itu adalah isu pinggir di tengah isu pinggiran gitu. Itu yang saya lihat dan sekadar sharing berdasar kemarin observasi yang dilakukan DFW di Jawa Tengah di Pantura itu memang teman-teman yang DFW yang hadir di sini saya pikir pada tahu semua. Jadi isu apalagi di kapal perikanan migran ya yang di distant water itu aja mereka sandar ke katakanlah ke pelabuhan di Taiwan ataukah di Singapura ataukah di entah di mana di belahan bumi itu di bumi ini itu biasanya hanya dalam paling banyak 2 kali dalam setahun gitu. Itu kemudian isu yang paling umum itu kondisi kerja ya working condition yang sangat buruk ya dari segi makanan, dari segi air bersih dan pendukung kehidupan gitu ya. Kalau teman-teman mungkin biasa baca di berita ada ABK yang sampai loncat ya ABK-ABK kita yang dari Indonesia itu yang sampai loncat dari kapal kerja mereka itu karena saking kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan jadi mereka memilih loncat. Kemudian isu kekerasan, kemudian yang biasanya dilakukan oleh kapten ya, kapten, kemudian jam kerja yang eksesif ya, yang sampai istirahatnya mungkin cuma 2 jam, 4 jam atau bahkan 2 jam dalam sehari. Nah itu ternyata isu umum ya di isu perburuhan kita. Saya tidak tahu apa teman-teman sudah update atau tidak. Saya cuma dengar sepotong tadi sebelum gabung lagi, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang kalau sekarang diskusinya bagaimana membangkitkan kesadaran mereka, saya pikir itu sebuah isu yang sangat tepat ya sebuah isu yang sangat tepat bagaimana paling tidak minimal itu menyadarkan mereka bahwa yang disebut hak-hak pekerja itu bahwa yang disebut misalnya sehari kita itu maksimal kerjanya itu 8 jam itu ada. Itu rasanya yang harus dikenalkan ke mereka pertama-tama dan dari mungkin ratusan ribu buruh kita itu masih ironisnya ya hal-hal seperti itu masih jauh dari kesadaran mereka gitu. Mungkin kalau perburuhan di pabrik di darat itu barangkali ada beberapa orang yang sudah sangat maju pemahamannya bisa bernegosiasi dengan perusahaan. Maka secara umum di laut apalagi di ABK domestik itu ya, ABK domestik tadi pemateri singgung soal patron klien itu masih sangat kental memang di ABK domestik kita. Jadi isu bagaimana bahwa seorang pekerja itu punya hak untuk menuntut haknya, punya hak untuk berkata tidak kalau misalnya jam kerja sudah eksesif. Itu yang hal itu yang memang yang saya bilang tadi ironisnya memang masih belum dimiliki oleh para pekerja kita. Dan salah satu tantangannya itu ya mungkin di isu perburuhannya sendiri, di serikat-serikatnya sendiri yang rupanya kadang-kadang ada anomalinya gitu. Itu. Jadi saya bercerita kabar pahit aja ini ya di tengah diskusi kita ini. Jadi kurang lebih begitu teman-teman yang insight yang saya peroleh pada saat kemarin di sepanjang 4 bulan ya di awal 2023 itu melakukan penelitian di Tegal gitu, di Tegal dan Pemalang dan Brebes. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Uya ya namanya ya. Insight yang sangat Ya, Mas. juga penting gitu ya. Karena saya pribadi juga ketika cari-cari misalkan informasi tentang serikat pekerja ABK itu sampai sekarang memang belum ada gitu ya. Bung Yadi itu beberapa kali juga cerita misal dia pengalamannya di terakhir di Benoa Bali, pengalaman ikut trip kapal longland ya, kapal tuna itu malah justru ada satu PT ya di Bali itu dia yang justru punya
kendali atas semacam bukan serikat sih, tapi kayak asosiasi pekerja gitu ya Bang Yadi. Kayak asosiasi pekerja di situ, orang-orang PT juga mengetahui bagaimana aktivitas di grup tersebut, sehingga ini justru jadi satu kondisi lain yang menyebabkan misalnya kenapa ABK juga tidak punya kesadaran untuk melawan. Ya tentu tentu ada ya, tiap individu ABK kesadaran untuk melawan itu pasti ada, saya yakin itu. Cuman selama ini yang belum ada itu kan belum terbentuk adalah aksi-aksi kolektif. Nah, untuk menuju ke sana saya pikir ini juga perlu pendidikan jangka panjang, perlu pendekatan dari kawan-kawan, misalkan kawan-kawan di FW, perlu penyadaran yang lebih lanjut dan seterusnya. Mungkin itu sih sedikit saya menanggapi tadi Mas Uya. Atau Bung Yadi misalkan mau bercerita lebih lanjut gimana kondisi kawan-kawan ABK. Bang Yadi kan juga pernah turut dalam grup tersebut yang apa istilahnya orang satu apa namanya satu orang PT itu juga terlibat dalam grup itu. Silakan. Ya, bagaimana kawan-kawan yang lain atau Pak Adi barangkali ada tanggapan? Ya, em, yang nanggapi harusnya Bung Yadi yang menanggapi tulisan saya tadi. Oh ini salah Bung, gitu. Nggak, tapi memang konteksnya tadi eh, menarik itu. Saya nggak tahu Bung Yadi udah punya judul atau belum, tapi tadi memang cerita ABK itu terpinggir meskipun dia kerjanya di tengah ya. Kayak terpinggir di tengah laut saya bilang kan. Tinggal quote di bawahnya itu apa Nestapa ABK atau apa. Soalnya itu yang sering diceritakan Bung Yadi ya. Memang eh, kalau menurut saya tadi karena terpinggir sehingga masih sedikit cerita yang ada ya, baik itu di tulisan jurnal atau tulisan populer berita masih apa sedikit sehingga saya rasa nanti begini, ini kan saya pembicara ya di sini ya. Ini konteksnya kalau ke teman-teman di FW itu saya pembicara Bang Yadi. Sehingga konteks di sini adalah ketika melihat tadi secara kerangka kelembagaan bahwasanya aksi kolektif yang didorong oleh teman-teman ABK ataupun teman-teman civil society bertujuan untuk meningkatkan apa ya paling tidak taraf apa ya istilahnya jaminan sosial lah paling minimum ya jaminan sosial dan taraf hidup. Jaminan sosial kan bisa seperti kayak jaminan apa ketika bekerja, keselamatan kerja, kesehatan, terus upah yang apa yang lebih apa ya lebih manusiawi dan lebih baik daripada sebelumnya dan fasilitas-fasilitas yang lebih manusia lah dibandingkan sebelumnya. Sehingga itu yang saya tawarkan kepada teman-teman di FW sebagai civil society nanti ketika Bang Yadi bisa mengabstraksikan, menarasikan cerita pengalaman menjadi ABK yang sedang dituliskan ataupun nanti ketika ke lapangan berpraktek kembali menjadi ABK dan mengabstraksikan, menuliskan, nanti hasilnya kan pasti ada ya. Kalau secara tulisan abstraksi kan itu tulisan etnografi panjang sekali itu menjadi satu buku. Tetapi di FW perlu mensiasati dari tulisan itu bisa disarikan beberapa poin yang tujuannya tadi sebagai alat untuk aksi kolektif para ABK. Yang kedua adalah sebagai apa ya sarana melakukan advokasi untuk teman-teman ABK sehingga tadi standar-standar minimum kehidupan baik ketika menjadi ABK atau pasca ABK seperti upah, gaji, honor dan lain sebagainya itu bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi itu kalau menurut saya dua agenda civil society khususnya di FW ketika mendapatkan abstraksi dari Bang Yadi. Itu yang saya tawarkan ya nantinya. Begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Adi. Apakah dari kawan-kawan yang lain ada tanggapan atau misalkan pertanyaan sebelum ini juga udah
mau menjelang berbuka ya, kita pasti perlu untuk prepare sebelum buka puasa ini. Bagaimana? Gimana Mbak Isma, Mbak Rani, Bung Fakhri, atau Pak Adi terakhir ini sebagai closing statement, misalkan barangkali ada Pak Adi sebelum forum kita pada sore hari ini Ya, kita akhiri. ya. Saya nggak bisa memberikan statement, yang memberi statement harusnya Bang Yadi ya, karena yang hari-hari hidup di situ. Tetapi saya memberikan tawaran 3 agenda ya kepada teman-teman DFW. Pertama adalah atau kita semua ya, 1, 2, 3 nanti bisa DFW. Pertama adalah tadi kita bersama-sama bisa mempergunakan sebaik mungkin ya nanti abstraksi dari eh, peneliti DFW Bang Yadi ke di lapangan, mempergunakan dengan baik untuk mendorong aksi kolektif terbentuknya serikat ya, serikat ABK. Itu yang pertama. Yang kedua adalah abstraksi dari Bang Yadi itu bisa menjadi bahan baku yang cukup baik untuk advokasi ya, advokasi bagi teman-teman, bukan advokasi bagi, tetapi teman-teman DFW bisa mengadvokasi tadi teman-teman ABK untuk mendapatkan hak-haknya lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena tadi yang istilahnya Bang U ya tadi kalau nggak salah, ABK adalah isu pinggiran ya. Yang ketiga adalah karena ABK ini adalah isu pinggiran yang sebenarnya bekerja di tengah-tengah laut ya. Dan ketika saya mempersiapkan materi ini sangat susah sekali untuk mendapatkan informasi yang otoritatif ya tentang ABK, baik itu jurnal atau cerita-cerita yang otoritatif itu sangat susah, sehingga yang pekerjaan yang perlu dilakukan oleh DFW yang ketiga adalah apa ya? Kalau saya sih kalau di kampus itu istilahnya itu apa ya? Istilahnya itu melakukan apa SLR itu apa ya? Systematic Literature Review ya tentang ABK. Jangan-jangan ketika kalau Bang Yadi kan kerjanya kan nanti kerja abstraksi dari pengalaman ya. DFW ini perlu membuat pekerjaan yang tujuannya adalah untuk melakukan literatur review, sistematik literatur review atau kajian sistematik review tentang ABK itu. Sebenarnya dari andai kata dari tahun 1945 lah Indonesia merdeka sampai tahun sekarang, berapa jumlah jurnal artikel otoritatif yang dia membahas ABK sih gitu. Rasa-rasanya sangat sedikit sekali. Ketika DFW itu bisa membuat itu dan memunculkan tipologi literatur yang ada dan mengklaster ya mentipologi mengklasterkan dan membuat sebuah kesimpulan, karena DFW keistimewaan DFW adalah dia ada Suryadi nih sebagai peneliti nih keistimewaannya. Jadi bisa melakukan konfirmasi secara langsung itu dari sistematika review, melakukan konfirmasi secara langsung. Saya yakin dokumen sistematika review yang dibuat oleh DFW itu akan menjadi dokumen otoritatif yang akan dirujuk siapapun yang akan melakukan penelitian tentang apa kerja ABK. Itu dari saya penutup. Jadi ada 3 pekerjaan rumah. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Adi tadi untuk penutupnya yang sangat penting untuk dicatat ya, untuk bersama-sama misal nanti di akhir bakal kita pikirkan gitu. Kita udah ada di penghujung sesi diskusi sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Adi dan kawan-kawan yang sudah hadir secara online ya via Zoom. Saya tentu nggak bisa menyimpulkan tadi percakapan kita yang sangat kompleks gitu ya. Kawan-kawan juga tentu pasti punya catatan tersendiri dan interpretasi terhadap
apa yang kita obrolkan tadi, dan juga terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sudah hadir secara luring di Joglo. Ada Mbak Isma, ada Mbak Rani, ada Bung Fakhri, dan juga Bung Yadi. Kita bakal ketemu lagi minggu depan di hari Sabtu, Minggu, dan Senin, akhir atau penutup dari sesi kelas atau ngaji ekonomi politik Ramadan yang diadakan oleh Destructive Fishing Watch atau DFW bekerja sama dengan lembaga penelitian pena umat gitu ya. Terima kasih kawan-kawan. Tentu kawan-kawan mau prepare buat berbuka, tapi sebelum saya tutup, ini kayaknya mau saya ambil foto sebentar ya. Saya screenshot. Bergaya Pak Adi, yang ganteng Pak Adi. Saya pakai peci ya kalau gitu. Biar ganteng kalau kata Bang Yadi tadi. Oke. Nggak kedengeran. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan. Terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah aktif berpartisipasi, Mas Uya, Pak Diani, Mas Imam, dan kawan-kawan yang lain yang hadir secara luring. Dengan ini sesi diskusi kita sore hari ini yang membahas tentang eksploitasi dan perlawanan kolektif kami tutup. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat menyiapkan menu untuk berbuka di tempat masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya izin ya. Yuk.